Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kak Abil dengan kode tentor FNA. Pada kesempatan kali ini Kakak akan membahas soal UTBK Fisika terkait materi termodinamika. Kakak bacakan dulu soalnya. Suatu gas monoatomik memiliki tekanan 40 kPa dengan volume mula-mula 62,5 ml. Kemudian, volume gas tersebut diubah menjadi 1,5 kali semula dengan tekanan tetap. Pada proses tersebut, sistem melakukan yang pertama kita buat yang diketahui. Yang diketahui adalah suatu gas monoatomik. Karena gas ada 3 jenis. Ada gas monoatomik, ada gas diatomik, dan ada gas poliatomik. Memiliki tekanan 40 kPa, berarti P sama dengan 40 kPa, kita ubah jadi 40.000 Pascal. Dengan volume mula-mula berarti simbolnya V1. 1 indeks untuk awal, 2 indeks untuk akhir. Jadi volume mula-mula di sini diketahui 62,5 ml. Satuan mililiter kita ubah ke satuan SI, di mana untuk volume satuan SI-nya adalah meter kubik, sehingga volume awal kita buat menjadi 62,5 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Kenapa? Karena 1 ml sama dengan 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, di soal dikatakan bahwa volume gas diubah menjadi 1,5 kali semula. Berarti volume akhir sama dengan 1,5 dikali volume mula-mula. Sehingga 1,5 dikali volume mula-mula 62,5 kali 10 pangkat min 6. Sehingga volume akhir atau V2 sama dengan 93,75 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, di soal dikatakan pada tekanan tetap. Tekanan tetap berarti berlangsung pada proses isobarik. Nah, yang ditanyakan di soal adalah besar energi kalor. Kita jawab. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menghitung perubahan energi dalam untuk gas monoatomik, di mana rumus perubahan energi dalam adalah delta U sama dengan 3/2 NR delta T untuk gas monoatomik. Untuk gas diatomik, delta U-nya 5/2 NR delta T. Untuk gas poliatomik, perubahan energi dalamnya 7/2 NR delta T. Nah, kita perhatikan soalnya. Karena di soal yang diketahui hanya besaran tekanan dan volume, berarti NR delta T bisa kita ubah menjadi P dikali delta V. Sehingga perubahan energi dalam untuk gas monoatomik tersebut kita buat menjadi delta U sama dengan 3/2 P kali delta V, di mana delta V adalah perubahan volume. Artinya adalah volume akhir dikurang volume awal, sehingga delta U sama dengan 3/2 P dikali V2 dikurang V1. Nah, yang selanjutnya yang bisa kita lakukan di sini adalah menentukan besar kerja atau usaha pada proses isobarik. Karena prosesnya berlangsung pada tekanan tetap, berarti kita menggunakan rumus kerja atau usaha pada proses isobarik. Di mana rumusnya adalah kerja atau W besar sama dengan P dikali delta V. Di mana delta V tadi volume akhir dikurang volume awal, sehingga rumus kerjanya adalah P kali V2 dikurang V1. Setelah delta U bisa kita rumuskan dan kerja bisa kita rumuskan, selanjutnya kita menggunakan hukum 1 termodinamika, di mana hukum 1 termodinamika dirumuskan oleh perubahan energi dalam sama dengan energi kalor dikurang kerja, di mana perubahan energi dalam disimbolkan delta U, energi kalor disimbolkan Q, dan kerja disimbolkan oleh W besar. Sehingga pada proses tersebut, besar kalor dapat dihitung menggunakan persamaan Q sama dengan delta U ditambah W. Nah, besaran-besaran yang udah kita dapatkan seperti delta U sama dengan 3/2 P kali delta V, dan kerja P dikali delta V kita substitusi ke persamaan ini, sehingga menghasilkan Q sama dengan 3/2 P kali V2 min V1 ditambah P dikali V2 min V1. Kalau kita jumlahkan berarti seakan-akan 3/2 ditambah 2/2, sehingga energi kalornya adalah 5/2 P dikali volume akhir dikurang volume awal. Sehingga kita
langsung memasukkan atau mensubstitusi besaran-besaran yang diketahui di soal, sehingga energi kalor bisa kita tulis sebagai berikut, yaitu 5/2 dikali 40.000 dikali 93,75 kali 10 pangkat min 6 dikurang 62,5 dikali 10 pangkat min 6. Oke, kita tinggal hitung, sehingga kita dapatkan besar energi kalor adalah 3,125 Joule. Nah, untuk melihat apakah sistem menyerap kalor atau sistem melepas kalor, yang kita perhatikan adalah tanda pada energi kalor tersebut. Oke, dengan catatan, untuk kalor bertanda positif, maka sistem menyerap kalor, dan untuk kalor bertanda negatif, maka sistem melepas kalor. Karena Q sama dengan positif 3,125 Joule, berarti sistem menyerap kalor sebesar 3,125 Joule. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang E. Oke, sekian dulu dari kakak. Semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.